Halo semua, hari ini kita akan membahas soal USBN Matematika 2019. Nah, kita mulai untuk soal yang pertama, saya sudah kerjakan di sini, tapi akan saya ulang untuk jelaskan. Baik, yang pertama, hasil dari 48.002 dikurang 28.789 ditambah 14.889 sama dengan. Nah, kita kerjakan dulu yang paling depan ini karena pengurangan dengan penjumlahan sama-sama kuat. Hasilnya 48.002 dikurang 28.789 sama dengan 19.213 ditambah yang ini 14.889, jawabannya 34.102. Jadi pilihan di soal adalah A. Nah, untuk soal yang kedua ini, di mana minus 1560 dibagi minus 24 dikali 37 adalah di sini pembagian dan perkalian sama-sama kuat, maka bisa kita kerjakan yang di depannya, yaitu negatif 1560 dibagi negatif 24 sama dengan 65. Kenapa negatifnya hilang? Karena negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif. Nah, 65 dikali 37 adalah 2405. Pilihan di option ataupun di soalnya adalah D. Maka jawabannya adalah D. Kita lanjut untuk soal yang ketiga. Nah, pada soal yang ketiga ini, 90 dikurang 18 kuadrat ditambah 12 kuadrat dibagi 3, akar pangkat 3 dari 13.824. Nah, cara penyelesaiannya kita kerjakan dulu yang di dalam kurung, yaitu 90 dikurang 18 sama dengan 72. 72 dikuadratkan, bisa kita pending dulu atau langsung kita kuadratkan juga bisa, tetapi di sini saya mengerjakannya mana yang lebih kuat, yaitu 12 kuadrat sama dengan 144 dibagi dengan 3 akar pangkat dari 13.824 yaitu 24. Nah, hasilnya 72 kuadrat ditambah 6 karena 144 dibagi 24 sama dengan 6. 72 kuadrat sama dengan 5.184 ditambahkan dengan 6 yaitu 5.190. Jawabannya di option adalah C. Untuk soal yang keempat, nah, pada soal yang keempat, karena di optionnya ini A, B, C, dan D memiliki bilangan yang sama, maka saya ambil bilangan dari A, yaitu 286% diubah ke desimal, supaya lebih memudahkan kita mengurutkan pecahan dari yang terkecil yang ditanyakan. Nah, 286% sama dengan 2,86. Lalu yang kedua, 26/9 diubah ke desimal 2,88. Bilangan ketiga sudah bentuk desimal. Lalu yang keempat, 22/25 sama dengan 72/25 sama dengan 2,88. Lalu yang terakhir adalah 2,17/19 diubah ke desimal sama dengan 2,89. Nah, karena di sini ada dua angka yang sama, bisa kita buat dalam 3 di belakang koma untuk semua bilangan yang ditanyakan pada soal, tergantung dari soal yang diberikan kepada kita. Nah, di sini boleh dilihat dari yang terkecil adalah 2,86, 2,87, 2,88,
2,88 dan 2,89. Tadi yang ini, yang dua angka ini bisa dibuat dalam 3 di belakang koma supaya mempermudah kita mana yang lebih kecil dan mana yang lebih besar. Dan urutan kita kembalikan ke angka semula atau bilangan semula, yaitu 286%, 2,87, 222 per 25, 26 per 9, 217 per 19. Jadi jawabannya pada soal adalah B. Kita lanjutkan untuk soal yang kelima, yaitu minus 1837 dikurang 7917 dibagi minus 13 dikali minus 17. Nah, karena di sini pembagian dan perkalian lebih kuat daripada pengurangan, maka kita kerjakan terlebih dahulu yaitu pembagian dan perkalian. Minus 1837 ditambah 609. Mengapa ini menjadi positif? Karena negatif 7917 dibagi minus 13, tadi kita sudah katakan bahwa negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif. Maka 7917 dibagi 13 sama dengan 609. Lalu dikalikan dengan minus 17 adalah minus 10.353. Maka di sini kita tinggal menjumlahkannya, yaitu minus 1837 dikurang 10.353. Nah, kita misalkan ini adalah utang kita. Utang kita 1837 ditambahi lagi utang kita 10.353. Berarti yang tambah adalah utang kita. Maka tetaplah di sini dibuat negatif 12.190. Jadi jawaban pada nomor 5 adalah A. Kita lanjutkan untuk soal selanjutnya, yaitu nomor 6. Nah, diketahui Andi membeli 3 pensil. Nah, sedangkan satu pensil harganya 2.500. Maka 3 pensil sama dengan 7.500. Satu ballpoint harganya adalah 2.750. Sedangkan Andi membeli 2, maka harganya 5.500. Satu penghapus harganya adalah 1.500 dan Andi membeli 2, maka harga yang diberikan adalah 3.000. Untuk harga buku diketahui di sini adalah 1.500 lebih mahal dari penghapus, sedangkan penghapus 1.500. Berarti jika lebih mahal 1.500 dari penghapus, maka harga buku sama dengan 3.000. Nah, di saat mau membayar, Andi memberikan 4 lembar uang 10.000. Berarti uang yang diberikan adalah 40.000. Lalu dikembalikan 3.000. Maka 40.000 dikurang 3.000, belanja seluruhnya dari Andi adalah 37.000. Yang ditanya pada soal adalah banyak buku tulis yang dibeli Andi. Oleh sebab itu, dari sini kita bisa buat operasi penghitungannya adalah 37.000, yaitu jumlah seluruhnya tadi, dikurang 7.500 pensil yang dia beli, dikurang 5.500 ballpoint, dan dikurang penghapus 3.000. Lalu dibagikan dengan harga buku yang diketahui 3.000 tadi, supaya mendapatkan berapa banyak buku yang dibeli. Maka 37.000 dibagi 16.000, 37.000 dikurang 16.000 sama dengan 21.000. Dibagi dengan 3.000, yaitu harga buku sama dengan 7. Maka jawaban dari soal nomor 6 adalah 7 buah buku yang dibeli oleh Andi ada sebanyak 7. Jawabannya adalah A. Nah, untuk soal nomor 7 ini, cara pengerjaannya adalah dengan menemukan FPB dari 64 dan 48. Kita tahu bahwa ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menemukan FPB dari 2 bilangan atau bahkan 3 bilangan. Nah, di sini saya menggunakan
pembagian, di mana 64 dibagi 1, 64, 64 bagi 2, seperti itu. Tapi ada cara yang lain seperti pohon faktor dan juga pakai tabel. Nah, di sini saya temukan FPB-nya adalah 16, yang di mana FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Jadi, di mana dia angka yang paling besar di kedua bilangan itulah dan sama, maka itulah yang dijadikan FPB-nya. Maka jumlah kelompok yang dibentuk di kelas 6 adalah 16 kelompok. Untuk soal yang nomor 8 ini cukup mudah ya. Dimana yang dari soal adalah soal pecahan campuran dan juga pecahan biasa. Nah, untuk mempermudah kita mengerjakan ini, kita ubah mereka ataupun bilangan tersebut kepada pecahan-pecahan biasa seperti ini. Nah, setelah itu kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK dari setiap penyebut. Nah, untuk mencari KPK juga ada beberapa cara, yaitu menggunakan kelipatannya, menggunakan pohon faktor, dan juga menggunakan tabel. Di sini saya langsung hitung dan dapat hasilnya KPK-nya adalah 36. Di mana untuk penyelesaiannya adalah cari bilangan yang dikalikan dengan penyebut juga dikalikan pembilang. Maka di sini untuk 34/9 sama dengan 124/36 dikurang 54/36 ditambah 27/36 dikurang 21/36. Penyebutnya sama-sama 36. Nah, di sini saya kurangkan dulu, dikurangkan semua baru nanti dijumlahkan. Nah, yang pertama 70/36 ditambah 6/36 sama dengan 76/36. Disederhanakan 24/36 atau sama dengan 21/9. Nah, jawabannya pada soal nomor 8 adalah B. Oke, baik. Kita lanjut untuk pembahasan dari soal nomor 9. Nah, diketahui ibu membeli 2,5 liter susu. Lalu susu itu akan dituangkan ke beberapa gelas. Nah, diketahui pula di setiap gelas diisi 1/2 liter susu. Maka banyak gelas yang diperlukan ibu adalah. Nah, kita harus paham dulu dari pengertian ataupun soal-soal yang ditunjukkan kepada kita. Seperti apa, dari situ kita akan tahu bagaimana kita menghitung ataupun operasi seperti apa yang akan kita lakukan dalam menghitungnya. Nah, di sini 5/2, yaitu dari 21/2 liter dibagikan dengan 1/2 liter supaya mendapatkan berapa banyak gelas yang diperlukan ibu untuk isi dari 2,5 liter tersebut. Nah, 5/2 dibagi 1/2 sama dengan 5/2 dikali 2/1. Dimana kalau pembagian dalam pecahan, maka penyebut dibalikkan ke pembilang dan pembilang ke penyebut. Nah, seperti ini bentuknya. Maka dikalikan dan perkalian langsung dikalikan saja pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 5 dikali 2 sama dengan 10, 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Maka banyak gelas yang diperlukan ibu adalah 5. Jawaban pada option adalah C. Baik, untuk soal nomor 10, hampir sama ya dengan soal nomor 9, di mana kita harus memahami soal supaya dapat menentukan bagaimana kita mengoperasikannya dan mendapat jawaban. Nah, perhatikan. Diketahui Bu Danik memotong kue dan dibagi pada Puput dan Nafisa. Nafisa menerima 3/8 bagian dari kue tersebut, sedangkan 3/4 dari roti yang diterima Puput sama dengan 1/2/6 dari roti Nafisa. Roti yang diterima Puput adalah, baik, yang ditanya
adalah banyak roti yang diterima Puput. Kita cari seperti ini bentuknya. 3/4 dari punya kue ataupun rotinya si Puput sama dengan 1/2/6 dari punya si Nafisa. Nah, 3/4 roti si Puput sama dengan 8/6 dikali 3/8. Nah, 3/8 ini tadi punya Nafisa kan? Ini. Nah, setelah itu 24/48 dari 8 dikali 3 dan 6 dikali 8 karena perkalian dari pecahan. Nah, kita sederhanakan 24 dan 24/48 yaitu 1/2. Maka roti Puput sama dengan 1/2 dibagi 3/4. Di mana 1/2 dikali 4/3. Tadi juga sudah dikatakan, saya katakan bahwa untuk pembagian dari pecahan maka yang dibagi harus dibalikkan, di mana penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut. Nah, oleh sebab itu langsung dikalikan saja 1 kali 4, 4 per 2 kali 3 sama dengan 6. Kita sederhanakan 2/3 bagian. Maka roti yang diterima Puput adalah 2/3 bagian dari kue yang dibagikan oleh Ibu Danik. Nah, jawabannya pada absen ataupun soal adalah C, 2/3 bagian. Selanjutnya, ini adalah soal HOTS ya, di mana untuk pengerjaannya diperlukan beberapa cara ataupun beberapa langkah agar mendapatkan hasilnya. Yang pertama, dari soal kita ketahui bahwa ditentukan huruf berbeda untuk menyatakan bilangan asli yang berbeda. Nah, nilai sebuah kata ditentukan oleh hasil perkalian bilangan-bilangan yang diwakili huruf-hurufnya. Nah, diketahui A sama dengan 17, U sama dengan 1, dan K sama dengan 11. Sehingga aku sama dengan 187. Nah, 187 ini dari mana? Tadi sudah dikatakan merupakan hasil perkalian bilangan-bilangan yang diwakili huruf-hurufnya. Maka A 17 dikali dengan K 11, U dikali dengan 1. Maka aku sama dengan 187 yang berasal dari 17 kali 1 kali 11. Nah, diketahui pula nilai buku sama dengan 77. Nilai obat 714 dan kuno 165. Yang ditanyakan adalah nilai batuk. Nah, kita harus ketahui dulu setiap nilai dari huruf-hurufnya agar kita bisa menentukan hasil akhir untuk nilai batuk. Nah, di sini kan yang sudah diketahui ada A, U, dan K, sedangkan B belum, T juga belum. Nah, kita bisa mencarinya dari yang diketahui buku, obat, dan kuno. Yang pertama adalah buku. Buku sama dengan 77. Nilai B belum diketahui, dikalikan dengan 1 yaitu nilai U, dikalikan 11 nilai K, dan dikalikan 1 nilai U, sama dengan 77. Maka hasilnya adalah 11B sama dengan 77. Maka B sama dengan 77 per 11 sama dengan 7. Maka nilai B adalah 7. Kita lanjutkan untuk mencari nilai T ataupun O. Nah, di sini ada diketahui obat sama dengan 714. Nilai O belum diketahui. Nilai B tadi 7. Dikalikan dengan 17. Yaitu nilai A. Baru T belum diketahui. Maka dikalikan seluruhnya 119 OT sama dengan 714. OT sama dengan 714 dibagi 119. OT sama dengan 6. Nah, ini dibagikan supaya dapat hasilnya 6.
Nah, belum sampai di situ karena yang kita cari adalah nilai T, nanti akan kita cari melalui FPB dengan nilai NO, karena di sini diketahui O juga kan. Nah, oleh sebab itu, kita cari dulu nilai kuno. K tadi 11, U1, N dan O belum diketahui, maka langsung kita tuliskan saja NO sama dengan 165. Dikalikan atau diselesaikan 11 NO sama dengan 165. NO sama dengan 165 per 11. NO sama dengan 15. Nah, setelah kita mendapatkan nilai OT dan NO, yang kita perlukan adalah nilai T. Maka karena keduanya ini memiliki nilai O, maka kita cari FPB dari 6 dan juga 15. Di sini saya menggunakan pembagian dari faktor dari 6 dan 15, yaitu yang saya temukan faktor persekutuan terbesarnya adalah 3. Di sini 3, di sini pun 3. Maka FPB-nya atau sama dengan O, karena sama-sama memiliki nilai O di OT dan NO, maka O sama dengan 3. Yang kita cari adalah T, berarti OT sama dengan 6. Ini. OT sama dengan 6. Berarti O tadi 3, masukkan 3T sama dengan 6. Maka T sama dengan 2. Oleh sebab itu kita sudah bisa mencari nilai dari batuk. Yang dimana 7. Tadi sudah kita ketahui dari B. Baru A, ada 17. Baru ada 2, yaitu nilai T. Kita dapat barusan. Ini, T2. Baru ada U, yaitu 1, dan K11. Dikalikan seluruhnya, hasilnya 2618. Jawaban di option adalah A. Baik, kita lanjutkan untuk soal yang ke-12. Ini adalah contoh soal dari skala jarak sebenarnya, jarak pada peta yang pada umumnya kita ketahui, bukan? Nah, di sini yang diketahui adalah jarak kedua kota dalam atlas, berarti jarak pada peta. Jarak pada peta sama dengan 8 cm. Lalu, pada tabel diketahui jarak sesungguhnya 180 km. Berarti JS kita simbolkan dengan JS di sini. JS sama dengan 180 km. Kita ubah ke cm karena biasanya untuk mencari skala adalah dipakai cm. Maka ini menjadi 18 juta. Nah, di sini saya buat JPP 8 cm. Tetapi kan karena di soal dikatakan Ajijah memperbesar gambar peta 3 kali dari gambar pada atlas. Maka jarak pada yang ditanya adalah skala gambar peta Ajijah. Berarti 8 cm di peta, sedangkan yang ditanya adalah gambar Ajijah, berarti 3 kali 8 cm lah diperbesar gambar Ajijah menjadi 24 cm jarak pada gambar si Ajijah. Oleh sebab itu, di sini juga sudah saya jawab ya, tapi kan kita bahas di sini bahwa yang ditanyakan tadi adalah skala peta yang dibuat oleh Ajijah, gambarnya itu. Maka skala sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya. Skala sama dengan 24 cm, yaitu tadi 8 kali 3 karena yang ditanya adalah yang digambar Ajijah, bukan pada atlas lagi. Maka menjadi 24 cm. Dibagikan dengan jarak sebenarnya, yaitu 18 juta cm. Maka cm dengan cm mati, 24 dibagi 24 1, dan 18 juta dibagi 24 sama dengan 750.000. Maka skala yang kita temukan adalah 1:750.000. Itulah jawaban untuk nomor 12. Ada di option A. Nah,
Untuk yang nomor 13 ini sebenarnya cukup mudah, hanya saja kita perlu memerhatikannya dengan sangat baik. Nah, di sini dikatakan siswa kelas 6 mengikuti kegiatan outbound. Kegiatan tersebut terdiri atas fun games dan susur sungai. Fun games dimulai pukul 7.25 menit 36 detik dan selesai pukul 11 jam pukul 11.13 menit 8 detik. Nah, lalu susur sungai dimulai pukul 12.26 menit 13 detik dan selesai pukul 15.24 menit 7 detik. Waktu yang digunakan untuk fun games dan susur sungai adalah, dengan kata lain yang ditanyakan adalah waktu yang dipakai untuk kegiatan outbound itu, yaitu fun games dan susur sungai. Nah, di sini saya buat jalannya ataupun jawabannya seperti ini. Fun games dimulai pukul 7.25 menit 36 detik. Selesainya jam 11.13 menit 8 detik. Nah, ini 11.13.8 dikurangkan dengan 7.25.36 hingga dapatlah hasilnya 3 jam 47 menit 32 detik lah waktu yang mereka pakai untuk fun games. Sedangkan untuk susur sungai mereka menggunakan waktu 2 jam 57 menit 54 detik. Ini berasal dari 15.24 menit 7 detik dikurang dengan 12.26 menit 13 detik. Nah, untuk pengurangannya mungkin sudah diketahui masing-masing ya, karena itu cukup mudah. Nah, yang ditanyakan adalah waktu untuk kedua kegiatan ataupun outbound itu kan. Maka di sini waktu kegiatan sama dengan fun games ditambah dengan susur sungai. Maaf, ada kesalahan. Oke. Susur sungai. 3 jam 47 menit ditambah 32 detik ditambah 2 jam 47 menit 32 detik sama dengan 5 jam 105 menit tambah 5 jam 105 menit 86 detik. Nah, kalau untuk mengubahnya karena detik ada 60 menit, maka sisa 26. Lalu ditambahkan ke menit 105 menjadi 105 menit. Lalu menit ada 60 menit. Jadi ini kita kurangkan ke 60 menjadi 45 menit. Maka 1 jam yang ada di sini di 60 menit tadi kita masukkan ke jam. Maka jumlah keseluruhannya adalah 6 jam 45 menit 26 detik. Nah, jawabannya pada soal adalah D. 6 jam 45 menit 26 detik. Oke. Dilanjutkan untuk soal selanjutnya. Nah, di sini juga saya sudah mengerjakan semuanya, tetapi akan kita bahas karena belum tentu dengan jalan yang saya buat langsung diketahui, bukan? Nah, seperti nomor 14, saya langsung buatnya D. Nah, kita bahas dari soal. Perhatikan sifat-sifat bangun datar berikut. Yang pertama, keempat sisinya sama panjang. Nah, kalau pada saat ujian tidak mungkin kita membaca soal satu persatu seperti ini, langsung kepada inti dari soal, yaitu sifat-sifat bangun layang-layang ditunjukkan oleh, nah, yang ditanyakan di sini adalah sifat-sifat bangun layang-layang. Nah, lalu kita kembali ke pilihan-pilihan yang ada, yang ini. Maka, jika dibilang keempat sisinya sama panjang, layang-layang tidak pernah dia sama panjang. Di atas dia mungkin sekecil ini, lalu yang di bawah pasti sangat panjang.
berarti otomatis nomor 1 salah. Nah, cari di option yang bila ada nomor 1, maka dia sudah tidak termasuk jawaban. Berarti A dan B otomatis salah. Yang kedua, 2 pasang sisinya sama panjang. Yang ini adalah benar, karena pasangan yang di atas sama panjang, pasangan yang di bawah sama panjang. Berarti C dan D masih termasuk. Nomor 3, salah satu sudutnya siku-siku. Ini adalah jawaban yang salah. Sudut dari layang-layang tidak ada yang siku-siku. Maka jika ada yang nomor 3, maka jawabannya salah. Otomatis jawabannya adalah D. Kita lanjutkan untuk soal nomor 15. Nah, di sini kita harus jeli ya. Bagaimana kita harus melihat bahwa ada beberapa rusuk ataupun garis yang tidak ada, sehingga kita harus tahu dan dapat melihat dari soal apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Nah, di soal ditanya banyak sisi bangun tersebut. Nah, yang ditanya adalah sisi. Nah, sisi adalah ini, pokoknya inilah. Ini. Nah, dapat kita lihat bukan? Nah, di sini harusnya ada garis supaya ini memotong dengan ini. Berarti karena ini tidak ada garis, berarti ini jadi satu sisi. Mari kita hitung. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita buat sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Oke, maka jawabannya adalah A. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 16. Nah, di sini ditanyakan adalah area gajah di suatu kebun binatang berbentuk lingkaran dengan jari-jari 15 meter. Di sekeliling area dibuat trotoar dengan lebar 1 meter. Pada tepi dalam trotoar dibuat pagar kawat setiap 2 meter. Panjang pagar dipasang tiang pancang. Nah, yang ditanyakan adalah banyak tiang pancang yang diperlukan. Diketahui juga V sama dengan 22/7. Kita buat jalannya yang pertama yaitu R-nya yang tadi diketahui adalah 15 meter. Namun karena dibuat di sekelilingnya adalah trotoar yaitu dengan lebar 1 meter, otomatis jari-jarinya berkurang menjadi 15 dikurang 1 meter sama dengan 14 meter. Keliling lingkaran kita harus ketahui bahwa yang ditanya di sini adalah keliling, bukan luas. Maka rumus dari keliling lingkaran adalah 2V kali R. Keliling sama dengan 2 kali 22/7 dikali 14 meter, sama dengan 88 meter. Maka banyak pancang dibagikan dengan 2 meter, karena di setiap 2 meter dipasang tiang pancang. Berarti 88 meter dibagi 2 meter sama dengan 44 buah. Maka pancang yang diperlukan untuk soal nomor 16 adalah 44. Untuk soal nomor 17, jika kita ketahui volume ataupun rumus dari volume tabung, maka ini akan sangat mudah kita kerjakan. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena ini hanya tinggal memasukkan ke dalam rumus, di mana rumus dari volume tabung adalah VR² T. Nah, diketahui di sini T-nya sudah
V-nya ada, R-nya. Di sini kan ada diameter. Dari ujung sini ke ujung sini adalah diameter. Maka untuk jari-jarinya sama dengan setengah D. Setengah D. Setengah diameter. Maka setengah dari 20 cm adalah 10 cm. Lalu tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Jawabannya adalah 3,14 dikali 10 cm kali 10 cm kali 15 cm, maka volume sama dengan 4.710 cm kubik. Karena volume yang ditanya bukan luas, maka jawabannya pakai kubik. Nah, di soal jawabannya adalah A. Cukup gampang bukan? Kita hanya perlu tahu rumusnya, karena ini tinggal memasukkan ke dalam rumus. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 18. Soal nomor 18 adalah tentang kecepatan. Dan yang ditanyakan adalah, Pak Rangga telah menempuh jarak. Nah, ini soalnya harus diperhatikan baik-baik, apa yang diketahui, apa yang ditanyakan. Nah, nomor 18. Diketahui jarak Jogja dan Magelang adalah 53 km. Kecepatan Pak Danu 40 km per jam dengan waktu berangkatnya jam 7.15. Lalu Pak Rangga dengan menempuh jalan yang sama dengan kecepatan 50 km per jam dan waktu berangkatnya jam 7.27. Ditanya mereka akan berpapasan dan pada saat itu Pak Rangga sudah menempuh jarak. Nah, untuk mengerjakannya ada beberapa langkah. Yang pertama, cari terlebih dahulu selisih waktu. Selisih waktu dari orang pertama dan orang kedua, yaitu 7.27 menit dikurang 7.15 menit. Karena selisih adalah termasuk pengurangan. Maka hasilnya adalah 12 menit. Dan ini kita ubah ke dalam jam. Berarti menjadi 0,2 jam. Atau sama dengan 1/5 jam. Nah, yang kedua, kita cari selisih jarak. Selisih jarak ini sama dengan jarak yang ditempuh oleh orang pertama. Orang pertama adalah Pak Danu. Maka, kecepatan Pak Danu dikalikan selisih waktu yang kita dapat tadi, yaitu 0,2 jam ini, sama dengan 40 km per jam dikali 0,2 per jam. Jamnya mati, sama-sama dihabis jamkan. Seperti ini, coret di sini, coret di sini. Maka 40 dikali 0,2 sama dengan 8 km. Nah, setelah kita menemukan itu, kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu mencari waktu berpapasan, karena mereka akan berpapasan. Nah, waktu berpapasan adalah jarak total tadi, yaitu 53 km, dikurangi dengan selisih jarak, yaitu jarak orang pertama 8 km. Lalu dibagikan dengan kecepatan orang pertama dengan kecepatan orang kedua, yaitu Pak Danu dan Pak Rangga. 53 km dikurang 8 km per 40 km per jam tambah 50 km per jam. Nah, hasilnya 45 km per 90 km per jam sama dengan 0,5 per jam. Nah, di sini hasilnya masih dalam waktu berpapasan. Sedangkan yang ditanya adalah jarak yang telah ditempuh Pak Rangga saat mereka berpapasan. Maka untuk mencarinya kita kalikan saja kecepatannya Pak Rangga dengan waktu yang kita dapat, yaitu waktu berpapasan. 50 km per jam dikali 0,5 jam sama dengan 25 km. Jamnya dicoret karena sama-sama memiliki jam. Maka jawabannya adalah B. Oke. Kita lanjutkan untuk menjawab ataupun membahas soal nomor 19.
Untuk soal nomor 19 ini kita juga harus perhatikan dengan baik bahwa ini terdapat dua bangun ya, bangun ruang, yaitu kubus kecil dan kubus yang besar. Nah, di sini diketahui untuk kubus yang kecil memiliki panjang sisi 5 cm, sedangkan untuk yang besar ada 8 cm. Dan yang ditanyakan adalah luas permukaan bangun. Nah, di sini pun kita harus tahu rumus dari luas permukaan bangun. Oleh sebab itu, jika kita sudah tahu rumusnya, maka kita tinggal memasukkannya ke dalam. Nah, di sini kita perhatikan, kita bahas ya. Di sini untuk luas permukaan bangun pertama atau kubus pertama, yaitu 5 cm ini, kita masukkan rumusnya adalah luas permukaan kubus sama dengan 6 dikali S kuadrat. 6 dikali sisi kuadrat. Sisinya 5 cm, maka kita masukkan 6 dikali 5 kuadrat atau 6 dikali 25 cm kuadrat sama dengan 150 cm kuadrat. Ini. Dan lalu yang kedua, luas permukaan kubus kedua 6 dikali sisi kuadrat sama dengan 6 dikali 8 kuadrat, yaitu panjang sisi dari kubus yang paling besar, kubus besar ini, maka hasilnya 384 cm kuadrat. Nah, yang ditanyakan adalah luas permukaan gabungan ataupun luas permukaan bangun ini keduanya. Maka kita jumlahkan saja luas permukaan 1 ditambah luas permukaan 2 sama dengan 150 cm tambah 384 cm kuadrat sama dengan 534 cm kuadrat. Jawabannya adalah A. Ini masih termasuk soal yang mudah karena kita cuma memperhatikan dengan baik lalu kita tahu rumusnya, maka akan sangat gampang. Nah, ini pun soal nomor yang 20 ini kita hanya memperhatikannya dengan baik ataupun dengan jelas. Jika jelas kita tahu, maka akan sangat mudah kita mengerjakannya. Nah, di sini jika kita zoom lagi ya, maka di sini nilai P ataupun koordinat P adalah minus 3,3. Minus 3,3. Ini. Nah, lalu untuk Q 2,3. 2,3. Maka yang ditanyakan adalah koordinat titik R yang tepat jika yang ingin dibuat adalah segitiga siku-siku. Nah, bisa saja dia diletakkan di minus 3,0 atau di 2,0 jika ingin membuat segitiga siku-siku, atau bisa saja mungkin dia dibuat ke atas di sini seperti ini. Tetapi jika lain daripada yang kita sebutkan tadi, maka otomatis jawabannya salah. Maka untuk mengerjakan ini kita perhatikan dari option yang dibuat. Nah, di sini dibuat 3, minus 1. Berarti di sini 3 minus 1 di sini. Di ini minus 1, berarti ini 3 di sini. Otomatis salah. Karena jika seperti inilah segitiga yang akan dibuat. Otomatis salah, bukan segitiga siku-siku lagi. Begitu juga dengan yang B. B ini 0, minus 3. 0 minus 3. Di sini. Segitiganya sudah menjadi segitiga sembarang. Nah, padahal yang diminta adalah segitiga siku-siku. Begitu juga dengan C. C ini juga salah. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Minus 1 di sini dan 1 ke atas sini. Maka ini adalah menjadi segitiga sama sisi. Berarti belum tentu, siapa tahu ada kesalahan dalam pembuatan soal, maka kita coba dulu untuk D. Minus 3. Minus 3,0. Maka di sini. Otomatis segitiga yang terbentuk seperti ini. Dan paslah dia segitiga siku-siku. Jadi jawabannya adalah D.
Baik, untuk soal selanjutnya. Nah, mungkin untuk sebagian orang pasti langsung, ini soalnya sulit, ini seperti ini. Nah, kita pakai logika kita. Kita pakai pemikiran kita, yaitu yang ditanyakan adalah luas daerah yang diarsir. Dan diketahui pula V sama dengan 22/7. Nah, diketahui juga di sini diameternya ada 42 cm. Nah, ini. Oleh sebab itu yang ditanya luas daerah yang diarsir. Kita bisa membuatnya, mungkin ini kita pindahkan ke sini, ini kita pindahkan ke sini, karena sama ukurannya semua. Sama dia. Sama. Nah, kita pindahkan ini ke sini, kita pindahkan ini ke sini, begitu juga dengan ini ke sini. Nah, berarti dari sini kita bisa melihat bahwa yang diarsir adalah setengah dari lingkaran tersebut. Maka untuk rumusnya kita masukkan saja seperti ini. Setengah kali V kali R kuadrat. Karena luas lingkaran penuh adalah VR kuadrat. Maka karena setengah yang ditanyakan sama dengan setengah dikali 22/7 dikali 21 kali 21. Nah, di sini lengkap pula saya buat dari mana asal dari 21 cm itu. Nah, maka luasnya sama dengan 11 dikali 3 dikali 21. Sama dengan 693 cm kuadrat. Nah, cukup gampang kan? Tidak sulit. Nah, oleh sebab itu, untuk menjawab sebuah pertanyaan, apalagi matematika, perhatikan dengan baik soal dan apa yang ditanyakan. Baiklah, kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu nomor 22. Maaf. Oke. Nah, di sini ada dua segitiga sama sisi diletakkan secara berhimpit. Seperti ini mungkin. Nah, segitiga pertama diberi nama ABC. A, B, dan C. Segitiga kedua diberi nama PQR. P, Q, dan R. Jika segitiga ABC diputar 180 derajat, maka segitiga ABC diputar 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti jika arah jarum jam ke kanan, untuk segitiga ABC ini diputar berlawanan, berarti ke kiri. Oleh sebab itu, maka dia diputar ke kiri 180 derajat, maka dia akan berbentuk seperti PQR ini. PQR ini. Maka A akan di bawah, B akan di samping ini, dan C di samping ini. Kita cari yang seperti itu, yang A di bawah. Nah, di A, salah, karena A di sisi sebelah kanan. Jadi A salah. Untuk yang B, benar, A di bawah. Begitu untuk C salah, untuk B salah. Maksud saya untuk D salah. Nah, ini kan masih A yang kita perhatikan. Mari kita perhatikan lagi yang untuk B. Nah, B-nya juga tadi akan berpindah ke sebelah sini, berarti benar. C benar. Untuk segitiga kedua, jika diputar searah jarum jam, berarti Q akan di atas seperti ini, R di sebelah sini, dan P sebelah sini. Maka jawaban dari nomor 22 ini adalah B. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 23. Baik, untuk soal nomor 23 ini, saya mengerjakannya dengan membuka ataupun memisahkan gambar 1, 2, 3, 4 dengan gambar yang di tengah. Ini dengan ini, 1, 2, 3, 4, saya pisahkan dari gambar yang di tengah-tengah ini. Dengan kata lain, saya bentuk ini menjadi lingkaran, karena itu adalah bagian-bagian dari lingkaran. Ini seperempat, 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 maka menjadi 1.
lingkaran. Bisa dilihat penjelasan saya ada di sini jalannya. Nah, ini dia. Maka, satu buah persegi dan 4 bagian yang menjadi sebuah lingkaran. Ini dia. Lalu ini perseginya. Digabungkan dia untuk ini, tetapi dia dipisah-pisah. Baik, ditanyakan adalah luas kincir yang dibuat oleh si Faisal ini. Tetap ini yang kita cari, tetapi kita pisah-pisah untuk pengerjaannya. Nah, yang pertama luas lingkaran. Luas dari lingkaran adalah V kali R kuadrat. 22/7 kali 7 kali 7. Nah, 7 ini kan sudah diketahui ini. Ini adalah jari-jarinya. Maka 22/7 kali 7 kali 7 sama dengan 154 cm kuadrat. Nah, setelah itu kita cari luas dari persegi. Luas persegi adalah sisi kali sisi. Maka 14 cm yaitu 2 kali jari-jari. Ini 2 kali jari-jari. Maka 2 kali 7 sama dengan 14 cm. Maka 14 cm kali 14 cm sama dengan 196 cm kuadrat. Dan yang ditanyakan adalah luas kincir seluruhnya. Maka yang dibuat ini kita kembalikan ke awal atau ke gambar semula. Maka 154 cm kuadrat ditambah 196 cm kuadrat sama dengan 350 cm kuadrat. Kita masuk ke soal yang nomor 24. Ini adalah sebuah bak air berbentuk balok berukuran panjang 65 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 48 cm. Bak air tersebut terisi air penuh. Sebagian air tersebut dipindahkan ke dalam balok berukuran 55 cm untuk panjang, 40 cm untuk lebar, dan tingginya 36 cm. Tetapi tinggi permukaan air belum kita ketahui. Jadi tinggi dari balok tersebut juga belum kita ketahui. Yang ditanyakan adalah tinggi permukaan air. Tinggi permukaan air di sini kita buat adalah P kali L kali T, di mana tinggi permukaan air keduanya tadi belum diketahui karena dibuat di sini tinggi permukaan air pada kedua bak sama, maka sama-sama belum diketahui tinggi airnya T di sini. Nah, sedangkan yang pertama tadi sudah diketahui karena penuh, tetapi dipindahkan ke sini. Maka 65 cm kali 40 cm kali T sama dengan 2600 T cm kuadrat. Ditambahkan dengan 2200 T cm kuadrat dari sini. Baik, sama dengan 124.800 cm kubik. Ini. Nah, hasilnya 4.800 T cm kuadrat sama dengan 124.800 cm kubik. Yang ditanya adalah nilai dari T. Maka T sama dengan 124.800 dibagi 4.800 sama dengan 26 cm. Maka tingginya adalah 26 cm B. Nah, cukup mudah bukan? Tinggal kita memperhatikan dengan baik apa yang diketahui dan ditanyakan. Nah, untuk soal yang nomor 25 ini juga sangat gampang, di mana yang ditanyakan adalah modus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Di sini untuk memudahkan kita bisa mengurutkannya. Atau mungkin seperti yang saya buat bisa langsung seperti ini. Nah, di sini 36 ada 7, mungkin langsung dihitung 1, 2 gitu, seperti itu. Nah, di sini ada 36 ada 7, 37 ada 6, 38 ada 6, 39 ada 8, dan 40 ada 3. Nah, dari data tersebut diperolehlah modusnya adalah 39, di mana yang paling banyak muncul adalah 39, 8.
Nah, jawabannya adalah A. Kita lanjut untuk soal nomor 26, pembahasan kita. Rata-rata. Rata-rata. Yang ditanyakan adalah rata-rata. Untuk mencari rata-rata sangat gampang, di mana rata-rata sama dengan jumlah data. Dijumlahkanlah semua ini, lalu dibagikan dengan banyaknya data ini. Nah, jumlahkan 80 tambah 78 tambah 85 tambah 74, 80, 78, 85, 81, 72, 75, 76, dan 72. Lalu dibagikan dengan banyaknya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Nah, ada 12 datanya dibagikan dari jumlah data. Di sini saya sudah kerjakan. Nah, ini adalah jumlahnya 936 dibagi 12 sama dengan 78. 78C. Nah, cukup gampang jika kita ketahui dan ingat bahwa rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Jumlahkan semua datanya, baru dibagikan dengan banyaknya data. Nah, untuk soal nomor 27 ini juga sangat gampang ya. Kita hanya perlu memperhatikan setelah kita ketahui berapa banyak persentase dari setiap hasil panen ini. Nah, jumlah dari ini adalah 100 ton. Sedangkan yang harus kita buat adalah persentase di dalam diagram lingkaran. Nah, jawabannya saya buat akumulasinya seperti ini. Nah, ini. Cabai 20 ton per 100 ton. Dengan kata lain, yang ditanya per yang diketahui dikali dengan persen. Maka 20 per 100 dikali 100% sama dengan 20%. Nah, seperti itu hingga ke singkong 30 per 100 dikali 100% sama dengan 30%. Nah, dari data yang sudah saya buat ini ataupun kita kerjakan nanti, untuk memastikan boleh ya. Nah, diperhatikan. Lalu kita sesuaikan dengan diagram yang ada. Nah, di sini yang A cabai 20%, betul sekali. Yang B salah, yang C benar, dan yang D salah. Berarti A dan C yang harus kita perhatikan untuk selanjutnya. Yang kedua adalah kedelai. Kedelai ada 15%, sedangkan di A dibuat 10%, berarti A juga salah. Kita perhatikan di C 15%. Kita lanjutkan untuk lebih memastikannya, kacang tanah 10%, benar. Jagung 25%, benar. Dan singkong 30%. Maka jawabannya adalah C. Di sini kita hanya memerhatikan mana yang pas setelah kita ketahui persentase nilainya. Begitu juga jika ditanyakan adalah persentase dalam bentuk derajat, maka kita jumlahkan keseluruhan, lalu ditanyakan di soal seperti apa, seperti itu. Kita lanjut untuk soal selanjutnya, soal nomor 28. Nah, pada soal nomor 28 ini diketahui adalah data jenis bacaan yang dipinjam anak di perpustakaan sekolah di bulan Oktober. Nah, jenis bacaan yang paling sering dipinjam adalah, yang ditanyakan di sini adalah modus. Modus dari buku ataupun bacaan yang sering dipinjam oleh anak-anak. Cara pengerjaannya saya buat seperti ini, di mana ini dapat dari 35 ditambah 45 ditambah 46 ditambah 38. Lalu saya akumulasikan seperti ini. Karena yang ditanya modus bukan rata-rata ataupun min, maka ini tidak perlu dibagikan dengan banyak data. Oleh sebab itu, cerita anak ada 164, cerita bergambar 163, cerita rakyat 163, majalah anak 164, pengetahuan umum 162. Sekali lagi, ini dijumlahkan dari keempat minggu ini. Keempat minggunya. Ini juga seperti itu sampai yang pengetahuan umum. Maka hasilnya adalah cerita anak dan majalah anak yang paling
sering dipinjam, yaitu 164. Maka jawabannya adalah B. Lanjut ke soal nomor 29. Nah, ini hanyalah memperhatikan ya dari pilihan yang diberikan, yaitu berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa nah, kita perhatikan dari masing-masing pilihan. Yang pertama, penjualan buku matematika terbanyak terjadi pada hari Sabtu. Nah, hari Sabtu ada 14 penjualan buku, sedangkan di hari Minggu masih ada 18 buku. Berarti yang A salah. Yang B, rata-rata penjualan buku matematika selama 1 minggu adalah 14 buku. Nah, saya hitung di sini 6 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 10 ditambah 14 ditambah 14 tambah 18 sama dengan 7. Nah, ini semua yang ditambahkan. Titik-titik ini ditambahkan, hasilnya 84 dibagi 7 adalah 12. Maka jawabannya salah. Yang C, pada hari Jumat terjadi kenaikan penjualan buku matematika sebanyak 4 buku. Nah, hari Jumat menjadi 14. Hari sebelumnya 10. Maka 14 dikurang 10 sama dengan 4. C benar. Tapi kita pastikan dulu untuk D, penjualan buku matematika pada hari Rabu mengalami penurunan. Jawabannya adalah salah, karena mengalami kenaikan di hari Selasa 10 dan naik menjadi 12. Maka jawaban yang benar adalah C. Baik, saya rasa cukup gampang sejauh ini untuk mengerjakan dari soal seperti ini ya. Kita lanjutkan untuk nomor 30. Ini adalah soal terakhir untuk pilihan ya pada soal USBN ini. Karena ini bersifat HOTS, maka soalnya ada dibuat untuk essay test. Nah, baik. Di sini yang diketahui adalah data tabel banyaknya siswa untuk nilai IPA. Dan ditanya adalah persentase siswa yang memperoleh nilai di atas rata-rata. Berarti kita harus cari dulu ataupun kita tahu dulu berapa rata-rata nilai dari nilai yang ada. Nah, tadi sudah kita ketahui bahwa mencari rata-rata adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, di sini termasuk adalah rata-rata pokok, di mana ada beberapa yang dikalikan seperti ini, yaitu banyaknya data dikalikan dengan data, lalu hasilnya itu yang dijumlahkan. Nah, dari jumlah data ini didapatkanlah 4.000 data, atau jumlahnya ini keseluruhan adalah 4.000. Sedangkan banyaknya data ini yang kita jumlahkan ya. Ini hasilnya adalah 50. Mengapa ini terjadi seperti ini? Harus dikalikan karena dia lebih dari 1 atau mungkin rata-rata bilangan pokok namanya. Nah, 4.000 dibagi 50 hasilnya sama dengan 80. Maka dari yang ditanyakan adalah di atas rata-rata. Nilai yang di atas rata-rata. Nah, di sini adalah 80. 80 ini adalah rata-ratanya. Berarti yang di atasnya kemari. Ada 81, 85, dan 88. Ada sebanyak 16 orang. 16 orang per 50. Karena untuk mencari persentase nilai, yaitu persen yang diminta, adalah ditanya per diketahui dikali persen. Maka 16 per 50 dikali 100% sama dengan 16 dikali 2%. Karena 100 bagi 50 sama dengan 2. Maka hasilnya adalah 32%. Jawaban kita adalah D. Nah, cukup gampang saya rasa untuk mengerjakan pilihan gandanya, tetapi kita harus tetap memperhatikan bagaimana dan apa yang diketahui dengan apa yang ditanya supaya mempermudah kita. Jangan langsung
kita lihat yang di belakang padahal kita tidak ketahui dari pertama sekali seperti itu. Mari kita lanjutkan untuk pembahasan essay testnya. Nah, essay testnya ada 5 soal ya, habis. Kita kerjakan dari soal nomor 31 terlebih dahulu. Untuk soal nomor 31 saya juga sudah mengerjakannya untuk essay testnya 31. Nah, seorang pengunjung sedang mengamati denah hutan wisata. Ia melihat jarak dari pintu masuk menuju tempat air terjun 6 cm. Berarti jarak pada peta CPP. Saya buat di sini CPP 6 cm. Lalu skala yang ada dibuat dalam denahnya adalah 1:25.000. Maka yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa rumus dari skala ataupun yang ditanyakan di sini adalah jarak sebenarnya. Maka jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta per skala. Nah, di sini dibuat jarak sebenarnya sama dengan 6 cm per 1:25.000. Dengan kata lain, 6 cm dibagi 1 dibagi 25.000. 6 cm dikali 25.000 karena 6 cm pembagi diubah karena ini dalam bentuk pecahan sebenarnya 1/25.000, maka diubah pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Nah, 6 dikali 25.000 sama dengan 150.000 cm. Bisa juga kita ubah ke kilometer jika diminta, namun di sini memang tidak ditanya ya, berapa kilometer jarak sebenarnya. Maka di sini kita buat adalah 1,5 km. Di mana dari 1 cm sama dengan 1/100.000 km. Oke, saya rasa cukup gampang juga ya, karena ini hanya tinggal kita masukkan ke yang diketahui dan ditanya, lalu diubah dari cm ke kilometer. Nah, di sini untuk soal nomor 32 ini termasuk soal HOTS juga, di mana di sini ditanyakan dan diketahui pula Tina, Siti, dan Ratna, maaf ya, typo sedikit. Tina, Siti, dan Ratna mengunjungi Taman Bacaan Mekar. Tina mengunjungi setiap 4 hari, Siti setiap 5 hari, dan Ratna setiap 6 hari. Tanggal 23 Februari 2019, mereka bertiga mengunjungi taman bacaan bersama-sama, dan itu untuk pertama kalinya. Nah, mereka bertiga bersepakat kunjungan bersama yang kedua dimajukan 15 hari dari yang seharusnya. Berarti kita harus cari dulu tanggal berapa seharusnya mereka bertemu. Nah, lalu tanggal berapakah mereka bertiga mengunjungi taman bacaan bersama untuk kedua kalinya? Nah, untuk ini memang sudah termasuk soal HOTS ya. Kita harus mencari dulu tanggal berapa seharusnya mereka bertemu. Kita bisa mencarinya dari ketiga angka ini, 4, 5, dan 6. Kita cari KPK-nya. Saya menggunakan kelipatan dari 4, 5, dan 6, dan hasilnya adalah 60. Kelipatan persekutuan terkecil. Angka yang paling cepat didapatkan atau yang paling dekat didapatkan, dan itu merupakan angka, dan ketiganya memilikinya, dan itu paling kecil yang mereka dapatkan. Maka yaitu 60. Kunjungan pertama 23 Februari ditambah 60. Bisa seperti ini ya. Atau mungkin kita bisa mengatakannya 60 hari setelah tanggal 23 itu hari apa? Nah, 23 Februari 2019 itu ada 28 hari ya. 28 hari di bulan Februari 2019. Maka 23 Februari sampai 28 Februari itu tinggal 5 hari. 60 kurang 5 ada 55. Begitu juga Maret. Nah, untuk Maret ada 31 hari, langsung kita jumlahkan saja. 31 tambah 5 ada 36. Maka 60 dikurang 36 adalah 24 hari di bulan April. Maka tanggal 24 lah seharusnya mereka bertiga bertemu. Namun, dimajukan 15 hari. Ini.
Mereka bertiga bersepakat kunjungan bersama yang kedua kalinya dimajukan 15 hari. Maka 24 hari dikurang 15 hari sama dengan 9 hari di bulan April. Maka mereka bertemu untuk kedua kalinya menjadi tanggal 9 April 2019. Nah, mungkin bisa dihitung baik-baik ya supaya tidak ada kesalahan yang terjadi. Nah, kita lanjutkan untuk soal nomor 33. Di sini diketahui berat truk sopir kernet beserta muatan 3,35 ton. Nah, di sini kita ubah ke kilogram dikali 1000 yaitu 3560. Lalu diketahui pula gula Jawa 25 kemasan yang dikalikan dengan 10 kg satu kemasannya, berarti 250 kg. Begitu juga dengan bawang putih, diketahui ada 30 karung. 30 karung dengan berat 10 kg tiap karungnya. Maka 300 kg lah berat dari bawang putih. Yang keempat yang diketahui adalah berat truk ditambah sopir ditambah kernet tanpa muatan adalah 2335 kg. Yang ditanyakan di sini adalah bawang merah. Berat setiap kemasan gula Jawa 10 kg dan setiap karung bawang putih 10 kg. Jika berat tiap karung bawang merah sama, berapa berat tiap karung bawang merah? Nah, untuk mendapatkan hasil bawang merah, kita kurangi dulu dari berat total, yaitu berat di mana ada muatan truk, berat truk, sopir, dan juga kernet, yaitu 3560 kg. Kita kurangi dengan berat gula, kita kurangi dengan berat bawang putih, lalu dengan berat truk, sopir, dan kernet tanpa muatan tadi, yaitu hasilnya 3560 dikurang 2885 sama dengan 675 kg. Lalu itu untuk buatan semua bawang merah, yaitu 15 karung. Nah, yang ditanyakan adalah tiap karung bawang merah. Maka 675 kg dibagikan dengan 15 karung yaitu 45 kg. Maka setiap karung dari bawang merah mengangkut ataupun bermuatan 45 kg. Nah, bisa dihitung dengan baik-baik ya. Lalu diperhatikan pula mana yang harus dikurang, mana yang harus ditambahkan agar tidak terjadi kesalahan dalam penghitungannya. Terlebih ini adalah esai. Nah, nomor 34 ini juga termasuk soal HOTS, di mana ini kita harus ketahui dengan jelas seperti apa bentuknya. Nah, panjang pekarangan 2 kali lebarnya, berarti ada seperti ini. Mungkin ini kita bisa buat ya, bingkai dari apa kita ini adalah persegi panjang, di mana ini adalah panjangnya, begitu juga dengan ini. Nah, maka kedua lebarnya ini lebarnya ini adalah 2 kali lebar ini adalah panjangnya ini. Nah, lalu dibuat pada kedua sisi panjang di sini keduanya ditanami pohon ketela. Setiap pohon ketela ditanam di dalam pekarangan dengan jarak 1 meter dari tepi pekarangan. Berarti 1 meter dari sini ke dalam sini, 1 meter dari sini ke dalam sini, 1 meter dari sini ke dalam sini. Seperti itu sisi yang ini. Maka dikatakan pula di sini jarak antar pohon ketela 1,5 meter. Berarti 1,5 meter, 1,5 meter, 1,5 meter, 1,5 meter hingga ketela yang ada 50 hingga habis 50 batang. Nah, 50 batang ketela ini adalah untuk kedua sisi karena ini dikatakan kedua sisi panjang pekarangan ditanami pohon ketela. Berarti 25 di sini, 25 di sini. Penjelasannya ataupun jalan jawabannya kita bahas di sini. Yang saya buat adalah pohon ketela di dua sisi 50.
seperti yang saya katakan tadi. Lalu di satu sisinya ada 50 bagi 2, maka 25 dengan jarak 1,5 meter. Maka yang ada ataupun tersusun dari jarak 1,5 meter 1,5 meter adalah 24 batang. Maka panjangnya 24 pohon ketela tadi dikalikan dengan 1,5 meter ditambah dengan 2 meter sama dengan 36. Ini tadi dikalikan 24,1,5 ya. Ditambah 2 sama dengan 38 meter. Sedangkan untuk lebar tadi sudah dikatakan bahwa panjang pekarangan 2 kali lebarnya, berarti lebar setengah dari panjang. Setengah dari 38 adalah 19 cm. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapa meterkah keliling? Maka kelilingnya adalah 2 kali panjang tambah 2 lebar. Itu adalah keliling dari persegi panjang. Maka 2 kali 38 ditambah 2 kali 19 sama dengan 76 tambah 38 sama dengan 114 cm. Ingat, cm tanpa kuadrat karena yang ditanya adalah keliling, bukan luas. Baik, kita masuk untuk soal yang terakhir ya di soal USBN ini, dimana ini juga termasuk soal HOTS untuk anak SD ya, kelas 6. Jadi, di sini diketahui rata-rata nilai 18 siswa 75, belum termasuk nilai Fani. Maaf, ada sedikit. Oke, baik. Fani dan juga Firman. Nilai Fani ditambah menjadi 76. Nah, jika ditambahkan nilai Fani dalam sini, maka menjadi 76 lah rata-ratanya. Maka nilai Fani, diketahui pula nilai Fani 10 lebihnya dari nilai Firman. Maka yang ditanya adalah nilai rata-rata matematika setelah nilai Firman ditambahkan. Berarti yang ditanya adalah nilai dari 20 siswa. Nah, di sini kita buatkan dari yang diketahui tadi, rata-rata 18 siswa 75, rata-rata 19 siswa 76. Nilai Firman sama dengan Fani dikurang 10. Nilai Fani kita masukkan yaitu 19 dikali 76, yang ini. Untuk mendapatkan nilai Fani, dikurang dengan 18 kali 75, ini. Yang 19 dia ikut, Fani ikut, dikurang yang 18, yang hanya mereka yang tidak ikut Fani dan juga Firman. Maka hasilnya 1444 dikurang 1350 sama dengan 94. Nilai Firman sama dengan 94 dikurang 10, yaitu 84. Nah, sudah diketahui nilai Fani 94 dan juga nilai Firman 84. Maka yang ditanyakan tadi adalah nilai rata-rata matematika seluruh setelah nilai Firman ditambahkan. Maka kita buat juga pengerjaannya hampir sama untuk mencari nilai Fani tadi, yaitu rata-rata 20 siswa sama dengan 19 kali 76, yang ini karena belum ikut Firman, ditambah 84. 84 adalah nilai Firman dan itu yang kita tambahkan menjadi 20 siswa, lalu dibagi 20, yaitu jumlah siswa yang kita akan hitung, yaitu sama dengan 1444 tambah 84 dibagi 20 sama dengan 1528 dibagi 20, yaitu 76,4. Inilah hasil pembahasan kita untuk soal USBN Matematika 2019. Tetap